Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru, dan salam hangat untuk penonton setia yang selalu menantikan kisah-kisah penuh makna. Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk kota, deru klakson dan riuh langkah manusia, sebuah Lamborghini emas berhenti mendadak di tepi jalan. Dari balik kaca hitamnya, keluar seorang pria muda berwajah tegas. Langkahnya mantap, namun matanya menyimpan luka masa lalu. Di hadapannya, seorang nenek renta dengan tubuh rapuh, memungut botol plastik dari tumpukan sampah, tak menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah hidup mereka, dan mengungkap rahasia besar yang tak pernah dibayangkan siapapun. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Suara klakson bertalu-talu memenuhi udara siang itu. Jakarta seperti biasa, padat, panas, dan penuh cerita yang tak pernah berhenti berputar. Di antara lautan kendaraan yang saling berdesakan, sebuah mobil mencolok memecah pandangan. Warna emasnya berkilau tertimpa matahari. Pantulan cahayanya seperti menyilaukan siapapun yang melihat. Lamborghini itu melaju pelan, seolah tak peduli pada mobil-mobil lain yang tergesa-gesa mengejar waktu. Dentuman halus mesinnya terdengar bagai denting nada rendah yang memerintah setiap mata untuk menoleh. Pedagang kaki lima di pinggir jalan menghentikan langkahnya. Pengendara motor menoleh meski hanya sekilas, dan pejalan kaki berdiri terpaku. Tidak ada yang tahu siapa yang berada di balik kemudi. Namun kemewahan yang melintas itu sudah cukup menjadi simbol kesuksesan dan kekuasaan. Namun di sudut jalan, tepat di tepi trotoar yang panas, seorang nenek renta duduk membungkuk. Bajunya lusuh, warnanya memudar tak jelas, bercampur noda tanah dan debu yang menempel entah sejak kapan. Rambutnya putih kusut, sebagian menutupi wajahnya yang penuh keriput. Tangannya yang kurus bergetar saat meraih botol plastik dari tumpukan sampah di depannya. Dunia di sekitarnya berjalan cepat, namun bagi Nenek Siti, waktu hanya diisi dengan mengais sisa-sisa kehidupan yang dibuang orang lain. Mobil emas itu tiba-tiba memperlambat lajunya. Remnya berdecit pelan, lalu berhenti tepat di depan sang nenek. Semua orang yang melihat sontak berhenti bergerak. Suara kendaraan di belakang melengking karena terganggu, namun sang pengemudi tak bergeming. Pintu mobil terbuka dengan gerakan halus. Dari dalam keluar seorang pria muda. Usianya sekitar 28 tahun. Jas hitamnya rapi, kancingnya tertutup sempurna, dan sepatu kulitnya berkilau seperti baru dipoles. Langkahnya mantap, namun sorot matanya bukan tatapan angkuh seorang kaya raya, melainkan tatapan penuh beban dan ketulusan. Ia berjalan mendekat. Tatapannya terkunci pada sosok tua yang masih sibuk menunduk, seolah tak menyadari apa yang sedang terjadi. Saat bayangan pria itu menutupi sinar matahari, Nenek Siti mendongak. Pandangannya bertemu dengan mata yang tajam namun hangat. "Assalamualaikum, Nek," ucapnya pelan. Suaranya tenang, namun cukup jelas di tengah bising kota. "Boleh saya bicara sebentar?" Orang-orang di sekeliling menahan napas. Adegan ini tak biasa. Pria dengan mobil mewah berhenti hanya untuk berbicara pada seorang pemulung? Nenek Siti mengerjap. Matanya memandang dengan curiga sekaligus bingung. "Nak, siapa kamu? Mau apa berhenti di sini?" Pria itu tersenyum tipis. "Nama saya Andi. Saya melihat nenek dari jauh, dan saya ingin membantu." Ucapan itu membuat beberapa orang yang menyaksikan saling pandang. Ada yang tersenyum sinis, ada pula yang terlihat terharu. Tapi Andi tak memedulikan reaksi orang lain. Ia justru menunduk, lalu mengulurkan tangannya. "Boleh saya bantu nenek berdiri?" tanyanya lembut. Nenek Siti memandang tangan itu lama sekali, seakan mencari maksud tersembunyi di baliknya. Udara siang yang panas terasa semakin berat, seakan seluruh kota ikut menunggu jawabannya. Tanpa ia sadari, langkah-langkah kecil ini akan membawanya ke arah hidup yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangan Andi tetap terulur, kokoh namun penuh kelembutan. Cahaya matahari memantul di permukaan jam tangan logamnya,
menambah kesan mewah yang begitu kontras dengan keadaan Nenek Siti yang lusuh. Beberapa detik terasa seperti menit. Orang-orang yang menyaksikan di sekitar mulai berbisik-bisik, sebagian mengangkat ponsel untuk merekam, ingin mengabadikan momen yang jarang terjadi ini. Akhirnya, dengan gerakan ragu, Nenek Siti meraih tangan itu. Sentuhan pertama terasa dingin, bukan karena kurang hangat, tapi karena sudah terlalu lama ia tak merasakan genggaman yang tulus. Andi menarik perlahan, membantu tubuh rapuh itu berdiri tegak. Kaki Nenek Siti sedikit gemetar, namun genggaman Andi memastikan ia tak akan jatuh. "Kenapa kamu mau bantu saya?" "Nak, saya cuma orang tua yang hidup dari sampah," ucap Nenek Siti lirih. Suaranya serak, seperti suara yang sudah terlalu lama menahan cerita. Andi menatapnya lekat-lekat. "Karena semua orang berhak mendapatkan bantuan, Nek. Tak peduli siapa mereka, atau dari mana asalnya." Kata-kata itu mengalun pelan, tapi menusuk hati. Ada ketulusan yang tidak bisa dipalsukan, dan itu membuat Nenek Siti diam, seolah kehilangan kata-kata. Ia hanya menunduk, menatap sandal jepit usangnya yang hampir putus. Andi melirik ke keranjang rotan di sebelahnya, penuh dengan botol plastik, kardus sobek, dan potongan besi karatan. "Sudah lama nenek melakukan ini?" tanyanya. "Bertahun-tahun, Nak. Sejak suami saya meninggal dan anak-anak saya pergi merantau, mereka tidak pernah kembali," jawab Nenek Siti, tatapannya menerawang jauh, melewati lalu lintas pada di belakang Andi. Andi menghela napas, lalu menunduk sedikit agar sejajar dengan mata Nenek Siti. "Kalau nenek mau, ikut saya. Saya bisa bawa nenek ke tempat yang lebih aman. Tidak harus hidup seperti ini lagi." Keraguan jelas terpampang di wajah Nenek Siti. "Tidak, Nak. Saya sudah terbiasa. Hidup saya memang seperti ini. Lagi pula, saya takut hanya akan merepotkan kamu." Andi tersenyum kecil. "Terkadang, kita memang harus membiarkan orang lain membantu, Nek. Tidak semua orang ingin imbalan. Ada yang hanya ingin melihat orang lain hidup lebih baik." Suasana di sekitar semakin hening. Klakson yang tadinya ramai seperti menghilang dari telinga mereka. Semua mata kini tertuju pada langkah-langkah yang mulai mereka ambil. Andi berjalan di samping Nenek Siti, menuntunnya pelan, meninggalkan keranjang rotan yang masih tergeletak di pinggir trotoar. Beberapa orang yang menonton mencoba memanggil Nenek Siti, bertanya kemana ia akan dibawa. Namun nenek itu hanya menatap lurus ke depan. Di dalam hatinya, ada rasa takut bercampur harapan. Ia tak tahu siapa Andi sebenarnya, namun tatapan matanya yang tenang membuatnya ingin percaya. Mereka berdua berjalan melewati deretan toko kecil. Penjual rokok di warung pojok memandang dengan kening berkerut. Pemuda ojek online yang sedang istirahat di bangku kayu menoleh penasaran. Semua orang tahu wajah Nenek Siti, pemulung yang hampir setiap hari lewat di jalan itu. Melihatnya berjalan bersama pria muda berpakaian mewah, adalah pemandangan yang membingungkan. Langkah mereka kemudian berbelok ke sebuah gang kecil. Di sana, suara kendaraan mulai memudar, digantikan suara anak-anak berlarian, tawa tipis, dan derit pintu rumah kayu. Andi sesekali melirik ke arah Nenek Siti, memastikan ia masih kuat berjalan. "Nenek tinggal di mana?" tanya Andi. "Tidak jauh dari sini, Nak. Hanya rumah kecil, atau mungkin lebih tepatnya gubuk," jawab Nenek Siti sambil tersenyum pahit. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di depan sebuah rumah reot. Dindingnya dari papan tipis yang sudah lapuk, atapnya berkarat dan sebagian berlubang. Di dalam, terlihat sebuah ranjang besi tua dengan kasur tipis yang warnanya pudar. Hanya ada satu kursi reot di sudut ruangan, dan meja kecil penuh dengan barang-barang bekas yang sepertinya sudah lama tak digunakan. Andi berdiri diam di pintu, menatap sekeliling dengan pandangan sulit ditebak. Ia masuk perlahan, menyentuh meja, lalu memandang ke arah ranjang. Udara di dalam rumah terasa lembab, berbau campuran tanah basah dan debu. "Sudah lama nenek tinggal di sini?" tanya Andi pelan. Nenek Siti mengangguk. "Sejak suami saya meninggal, ini satu-satunya tempat yang saya punya. Tidak banyak,
tapi cukup untuk saya berteduh. Andi menarik kursi, duduk, lalu memandang Nenek Siti dengan serius. Nek, saya tidak bisa membiarkan nenek tinggal di sini lebih lama. Tempat ini berbahaya. Atapnya rapuh, dan kalau hujan, pasti air masuk. Nenek Siti tertawa hambar. Nak, saya sudah melewati hujan, banjir, bahkan dinginnya malam tanpa selimut. Saya sudah terbiasa. Andi mencondongkan tubuh ke depan. Tapi tidak seharusnya nenek terbiasa dengan penderitaan. Kata-kata itu membuat Nenek Siti terdiam. Ada sesuatu dalam nada suara Andi yang berbeda. Seperti seseorang yang pernah merasakan hal yang sama, dan tahu bagaimana rasanya ingin keluar dari lingkaran itu. Andi menghela napas panjang. Saya ingin menawarkan sesuatu. Nek, tinggal bersama saya. Setidaknya sampai nenek punya tempat yang lebih baik. Saya juga sedang membangun sebuah tempat untuk orang-orang seperti nenek, yang butuh rumah dan perhatian. Nenek Siti memandangnya lama. Kenapa kamu melakukan ini? Apa kamu pernah kehilangan sesuatu? Pertanyaan itu membuat Andi menunduk sejenak. Jemarinya mengetuk pelan lengan kursi. Saya pernah kehilangan segalanya, Nek, dan saya tahu, rasanya seperti tidak ada yang peduli. Itu sebabnya saya ingin menjadi orang yang peduli. Suara Andi bergetar, namun matanya tetap teguh. Nenek Siti merasakan getaran kejujuran itu. Perlahan, ia mengangguk. Baiklah, Nak, tapi hanya untuk sementara. Andi tersenyum, berdiri, lalu menatap ruangan itu sekali lagi. Besok, kita mulai hidup baru, Nek. Malam itu, Andi pulang ke apartemennya dengan pikiran yang penuh. Ia tidak hanya memikirkan Nenek Siti, tetapi juga orang-orang lain yang mungkin hidup dalam kesepian yang sama. Rencana yang selama ini hanya ada di kepalanya mulai membentuk wujud nyata. Di sisi lain, Nenek Siti duduk di ranjangnya, memandangi langit-langit yang bocor. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya berdebar bukan karena takut, tapi karena ada harapan yang mulai tumbuh. Namun ia belum tahu bahwa keputusan kecilnya untuk menerima uluran tangan hari ini akan menyeretnya ke dalam perjalanan panjang, penuh kejutan dan rahasia yang tak terduga. Subuh merayap pelan di sela gedung-gedung. Kabut tipis mengambang, memeluk atap seng yang berkarat dan gang sempit yang masih lengang. Dari kejauhan, suara adzan menggema lembut, menyusup ke sela-sela dinding kayu yang retak, meluruhkan sisa gelap malam menjadi harapan samar. Di dalam gubuk itu, Nenek Siti terjaga sebelum fajar. Ia duduk di tepi ranjang besi, menatap lantai yang retak, lalu memegang ujung selimut usang yang selama bertahun-tahun menjadi teman satu-satunya ketika dingin datang. Napasnya perlahan. Ada degup kecil di dadanya yang berbeda dari biasanya. Semacam rindu pada hal-hal yang belum terjadi. Semacam takut pada kebaikan yang terlalu mulia untuk dipercayai. Ia merapikan rambut putih kusutnya, mengikatnya dengan karet kecil yang sudah memudar warnanya. Di sudut ruangan, sehelai kain tipis menggantung pada paku, menutupi rak kayu yang menyimpan beberapa cangkir retak, piring seng, dan mangkuk kaleng. Ketika cahaya pertama menyusup dari celah dinding, suara mesin mobil pelan mendekat. Bukan raungan mewah yang menantang, melainkan dengung lembut yang menghormati pagi. Mobil hitam sederhana berhenti di mulut gang. Andi turun, mengenakan kemeja putih tanpa jas, lengan digulung rapi hingga siku, wajahnya bersih, matanya terjaga. Ia melangkah cepat tetapi tidak tergesa, nyaris seperti seseorang yang tahu persis apa yang akan ia lakukan hari itu. Ia menyapa beberapa warga yang sudah membuka warung. Ibu penjual bubur memandangnya heran, pemuda ojek menatap penuh rasa ingin tahu, dan bapak tukang sayur mengangguk singkat sambil menimbang di timbangan tua. Bisik-bisik menguntit di belakang langkah Andi, namun ia hanya membalas dengan senyum singkat, tidak berjanji apapun melalui kata-kata, hanya melalui keteguhan tatapannya. Di depan pintu gubuk, ia berhenti dan mengetuk 2 kali. Ketukan yang pelan tetapi pasti. Pintu terbuka. "Selamat pagi, Nek," ucapnya. Nenek Siti menahan napas, lalu mengangguk kecil. "Pagi,
Nak Andi. Di tangan Andi ada kantong kertas besar. Di dalamnya, beberapa helai baju ganti, sepasang sandal yang baru, minuman hangat yang masih mengepul dalam termos kecil, dan sepotong roti tawar empuk. Ia meletakkan kantong itu di atas meja, lalu menatap atap bocor yang disinari matahari samar. Hari ini kita pindah, katanya tenang. Tidak jauh. Rumah sementara. Tempat yang bersih dan aman. Nenek Siti menatap meja, menatap lantai, lalu menatap jemarinya sendiri yang keriput. Kalau ini hanya sementara, saya akan belajar mempercayainya, ujarnya lirih. Saya akan belajar menerima bahwa kebaikan masih mungkin. Terima kasih, Nek, jawab Andi. Selebihnya biar saya yang urus. Ia mulai merapikan beberapa barang. Tidak banyak yang bisa dibawa. Seikat pakaian tipis, panci kecil, dan sebuah kotak kayu yang tertutup rapat. Kotak itu tua, permukaannya tergores, diikat tali kain. Saat Andi hendak meraih, Nenek Siti menahan. Yang ini biar saya bawa, katanya pelan. Ada sesuatu di dalam suaranya, semacam berat yang belum ingin ia bagi. Andi mengangguk. Ia tidak memaksa. Mereka keluar dari gubuk saat matahari meninggi perlahan. Beberapa tetangga berdiri di ambang pintu, ada yang tersenyum, ada yang menatap dengan cemas, ada pula yang memeluk curiga di dada. Kabar telah menyebar sejak siang kemarin, kabar tentang pria muda dengan mobil mewah yang berhenti di depan seorang pemulung. Di zaman ini, kabar bergerak lebih cepat dari kaki siapapun. Ada yang percaya, ada yang mencibir. Namun semua itu menjadi latar belakang samar saat Nenek Siti melangkah keluar, memeluk kotak kayu tua di dadanya. Mobil bergerak pelan di jalan yang memantulkan kilau pagi. Mereka melewati pasar kecil, jembatan yang menyeberangi kali keruh, deretan tembok yang dipenuhi coretan. Andi mengemudi dengan kedua tangan mantap di kemudi, sementara Nenek Siti menatap keluar jendela seolah menatap dunia baru yang belum ia kenal. Dulu saya sering melewati jalan ini, gumam Nenek Siti. Tapi rasanya hari ini berbeda. Karena hari ini Nenek tidak berjalan sendirian, sahut Andi. Mereka tiba di sebuah rumah kecil berwarna krem, berhalaman sempit dengan 2 pot bunga di teras. Pagar besi hitam tampak sederhana. Catnya belum lama kering. Bau sabun pembersih tercium samar ketika pintu dibuka dari dalam. Seorang wanita paruh baya keluar, menunduk sopan. Ini Bu Rara, kata Andi memperkenalkan. Ia yang akan membantu Nenek sementara. Rumah ini milik saya, namun Bu Rara yang mengurus. Nenek bisa menyebutnya Bu. Bu Rara mengulurkan tangan, hangat dan teguh. Silakan masuk, Nek. Sudah kami siapkan kamar yang menghadap matahari pagi. Di dalam rumah, lantainya bersih, temboknya terang, dan tirai tipis menari perlahan disapu angin. Kamar yang disiapkan sederhana, namun rapi. Sebuah ranjang kayu dengan sprei putih, lemari kecil, dan kursi di dekat jendela. Di sudut, sajadah terlipat rapi. Nenek Siti menatap semuanya dengan mata yang pelan-pelan basah, seperti mata yang sudah lama tidak melihat putih seindah itu. Terima kasih, ucapnya. Suaranya pecah di ujung. Tidak perlu berterima kasih, jawab Andi. Kita mulai pelan-pelan. Pagi itu mengalir seperti air jernih. Bu Rara menyiapkan sarapan, Nenek Siti mencoba sandal baru, tertawa kecil saat menyadari solnya empuk. Andi duduk di meja makan, menulis sesuatu di buku catatan, mencoret, menulis lagi, menghitung anggaran di kepala. Ia menatap keluar jendela, memikirkan langkah yang lebih besar dari sekadar satu rumah ini. Sekitar pukul 10, ponsel Andi bergetar di meja. Ia membaca pesan singkat yang masuk dari seorang pria bernama Herman. Sudah kutemukan bangunan yang bisa direnovasi. Bekas panti baca di ujung jalan Kenanga. Butuh perbaikan atap dan listrik. Lokasinya tenang. Andi mengetik balasan cepat. Saya datang siang ini. Ia melipat buku catatannya, lalu berdiri. Nek, siang ini saya melihat tempat. Jika cocok,
Itu akan jadi awal rencana besar. Boleh saya titip nenek pada Bu Rara sebentar? Pergilah, Nak Andi, jawab Nenek Siti. Saya sudah cukup lama menunggu. Menunggu sedikit lagi bukan hal yang sulit. Sebelum keluar, Andi berhenti di ambang pintu kamar. Ia menatap kotak kayu tua yang kini diletakkan di atas meja kecil. Ada rasa ingin tahu yang ia tekan agar tidak tumbuh menjadi desakan. Lalu ia mengangguk, berpamitan, dan melangkah pergi. Siang menumpahkan panasnya ketika Andi tiba di ujung jalan kenanga. Bangunan bekas panti baca itu berdiri teduh di bawah pohon asam tua. Temboknya kusam, jendela kayunya tertutup rapat, papan namanya nyaris tak terbaca. Namun halaman depannya lapang, menyisakan ruang untuk kursi-kursi rotan dan tawa yang mungkin akan kembali. Herman sudah menunggu, pria berbadan kekar dengan topi laken dan mata yang awas. Ia menyapa singkat, lalu mengajak Andi berkeliling. Atap memang perlu diganti, plafon retak, sementara kabel listrik menggantung kurang rapi. Namun lantai terasnya kokoh. Ruangan dalamnya luas, bersekat sederhana yang bisa diubah menjadi kamar-kamar. Dapur menyatu dengan halaman belakang yang ditumbuhi 2 batang kelor. Kalau mau, seminggu juga bisa rapi, ujar Herman. Asal biaya bahan turun tepat waktu. Andi menimbang sejenak. Saya setuju. Kita mulai besok. Prioritas atap, kabel, kamar mandi, dan 3 kamar tidur. Sisanya menyusul. Mereka berjabat tangan. Satu genggaman padat yang menyimpan janji kerja keras. Saat itu juga, Andi menelpon 2 relawan yang pernah ia bantu, seorang pemuda lulusan teknik dan seorang gadis pekerja sosial. Mereka datang sore itu, membawa kertas rencana, penggaris panjang, dan semangat yang membuat udara di ruangan tua itu terasa lebih ringan. Sementara itu, di rumah kecil Krem, Nenek Siti duduk di kursi dekat jendela. Bu Rara baru saja menaruh teh panas di meja, lalu melangkah ke dapur. Sinar matahari menimang-nimang partikel debu kecil yang menari pelan di udara, menciptakan kilau lembut di ruangan. Nenek Siti menoleh pada kotak kayu tua di meja kecil. Kotak itu diam, namun membawa gema masa silam yang tak pernah benar-benar pergi. Ia membuka tali kain pelan. Tangan keriputnya bergerak hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Tutup kotak terangkat. Di dalamnya, sehelai foto yang sudah menguning, seutas gelang rajut warna coklat, dan surat yang terlipat beberapa kali. Ia mengambil foto itu. Gambar seorang pria dan wanita yang berdiri di depan rumah panggung kayu. Di antara mereka, berdiri 3 pemuda dan gadis dewasa. Wajah-wajah yang dulu memenuhi hari. Di ujung foto, seseorang memegang bayi tetangga yang nitip lewat. Nenek Siti tersenyum getir. Ia menatap lebih lama pada sosok pemuda paling kecil. Sorot matanya tajam, dagunya keras, rambutnya jatuh ke kening. Gelang rajut diambil dan digenggam. Ia menutup mata, mengingat tangan yang pernah membuatnya. Tangan yang kini entah di mana. Lalu ia meletakkannya di atas foto, dan mengambil surat. Kertasnya tipis, tinta telah memudar. Namun jejak hurufnya masih bisa dibaca jika sabar. Ia menghela napas panjang, lalu melipat kembali surat itu. Matanya basah, tapi tidak tumpah. Ia mengembalikan barang-barang itu ke dalam kotak, menutupnya, mengikat lagi dengan tali kain. Lalu ia memutuskan sesuatu dalam hati yang cemar, keputusan yang belum sungguh-sungguh, namun cukup untuk membuatnya duduk lebih tegak di kursi itu. Menjelang sore, Andi kembali. Bajunya berdebu, tangannya sedikit kotor ket, namun wajahnya memantulkan pijar yang tidak bisa ditutupi. Ia datang dengan kabar yang tidak ia bungkus dengan pidato. Ia hanya berdiri di ambang dan berkata, "Kita mulai besok. Tempatnya akan jadi rumah untuk banyak orang." Mata Nenek Siti menyala kecil. Apakah rumah itu akan punya jendela yang menghadap matahari? Ya, Nek, jawab Andi. Dan halaman yang bisa menampung kursi bambu untuk minum teh sore. Malam merangkak lagi, kali ini di rumah yang lebih hangat. Bu Rara menyiapkan makan sederhana. Nasi,
sayur bening, ikan kecil goreng kering. Mereka makan bertiga, tanpa banyak kata, karena keheningan pun bisa menjadi doa yang panjang. Selesai makan, Andi duduk di ruang tamu, membuka laptop, menyusun anggaran, menulis daftar kebutuhan. Ia menuliskan semen, kayu, genteng, kabel, lampu, kasur lipat, lemari besi kecil, karpet, dan rak buku. Ia menulis juga kata yang tidak kasat mata, namun ia tulis agar tidak lupa, kesabaran. Pukul 9 malam, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari Laras, seorang rekan lama yang kini bekerja di media amal. Pesan yang masuk singkat, namun mengandung arus yang tidak ringan. Aku dengar kamu akan buka rumah singgah. Ada orang yang ingin bertemu besok. Mengaku kenal seseorang bernama Siti dari masa lalu. Katanya, dia mencari ibunya. Andi tidak langsung membalas. Ia menatap layar yang memantulkan cahaya pucat ke wajahnya. Di ruang sebelah, Nenek Siti sudah berbaring. Nafasnya teratur, lelah yang baik memeluknya. Andi memejam mata sejenak, lalu mengetik. Besok pagi di rumah Krem. Bawa dia. Pagi berikutnya datang dengan kecepatan yang tidak biasanya. Matahari menanjak dengan percaya diri, menumpahkan cahaya hangat ke dinding rumah. Bu Rara menyiapkan teh, mengiris buah, merapikan meja. Nenek Siti duduk berdoa pelan, menyebut nama Allah dengan bibir yang bergetar, mensyukuri detik yang tiba tanpa hujan bocor. Ia masih ragu, tapi tidak lagi lari. Ketika mobil Laras berhenti di depan pagar, detik terasa merapat. Laras turun, lalu membuka pintu penumpang. Seorang pria dewasa melangkah keluar. Tubuhnya tegap, kulitnya sawo kemerahan, rambutnya dipangkas rapi, matanya gelap dan dalam. Di pergelangan tangan kirinya, melingkar gelang rajut warna coklat yang sudah kusam dimakan waktu. Andi berdiri membeku satu helaan napas. Pandangannya menancap pada gelang itu seolah melihat kilatan masa lampau yang menerobos dinding hari ini. Ada sesuatu yang diam-diam bergetar di belakang dadanya, sesuatu yang pernah ia coba kubur dalam calam. Laras menatap Andi, wajahnya memancarkan campuran harap dan hati-hati. Namanya Raka, ucapnya pelan. Ia mencari ibunya. Ia memegang satu-satunya petunjuk yang tidak pernah ia lepaskan. Di dalam rumah, dari balik tirai tipis, Nenek Siti berdiri. Tangan keriputnya gemetar, dadanya naik turun pelan, matanya menatap gelang rajut coklat di tangan pria itu. Sinar pagi merayap di pipinya, memantulkan cahaya pada garis-garis umur yang bertahun-tahun ia habiskan dalam sepi. Angin menyingkap tirai sekejap, seperti memberi isyarat yang tidak tertulis. Andi melangkah setengah, lalu berhenti. Raka menoleh, dan untuk sejenak, kedua tatapan itu bertemu, menyentuh sesuatu yang belum bernama. Di meja kecil kamar yang menghadap matahari, kotak kayu tua milik Nenek Siti masih terikat rapi oleh seutas tali kain. Di dalamnya, foto yang menguning menunggu untuk dikeluarkan kembali. Di pergelangan tangan pria di teras, gelang rajut coklat yang sama menunggu untuk dikenali. Di dalam dada mereka bertiga, sesuatu sedang bergerak. Bukan hanya rencana, bukan hanya rumah singgah, bukan hanya tekad untuk menolong orang lain. Ada jejak lama yang memanggil dari jauh, menuntut untuk ditemukan, menuntun langkah-langkah baru ke arah yang belum mereka bayangkan. Dan pagi itu, tepat ketika matahari naik setelapak tangan, suara ketukan lembut terdengar sekali lagi di pintu yang sama, mengetuk batas antara masa lalu dan hari ini, mengundang sesuatu yang belum sempat diberi nama untuk duduk di meja makan bersama. Langit sore Jakarta mulai berubah warna, dari biru pucat menjadi oranye keemasan. Di jalan raya yang padat, suara klakson bersahut-sahutan, menciptakan harmoni bising khas ibu kota. Raina berdiri di bawah jembatan penyeberangan, menatap arloji kecil di pergelangan tangannya. Jarum jam seolah menertawakan dirinya, menunjukkan bahwa waktu terus melaju tanpa peduli apa yang tengah ia hadapi. Hari itu terasa panjang, namun beban di dadamu jauh lebih berat daripada jarak yang harus ia tempuh. Langkah kaki seseorang terdengar mendekat dari belakang. Raina menoleh,
Dan di sana berdiri seorang pria berjas rapi, sekitar akhir 20-an, wajahnya teduh namun penuh luka yang tersembunyi. Pria itu memandangnya dengan ragu sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Aku tadi lihat kamu dari seberang. Kamu, kayaknya lagi nunggu seseorang ya? Suaranya lembut, tapi ada nada lelah yang menyelusup di antara kata-katanya. Raina hanya tersenyum sopan, mencoba menjaga jarak. Iya, tapi sepertinya orang itu nggak akan datang. Jawabannya singkat, namun sorot matanya tak mampu menyembunyikan kecewa. Pria itu mengangguk pelan, lalu pandangannya jatuh pada sebuah luka gores di tangan Raina. Bekas darah yang sudah mengering masih terlihat. Tangan kamu kenapa? Tanyanya dengan nada cemas. Raina spontan menutupinya dengan ujung lengan baju. Nggak apa-apa. Cuma lecet waktu tadi bantu orang ganti ban. Ucapan itu membuat pria tersebut terdiam beberapa detik, seolah sedang menimbang sesuatu. Lalu ia berkata lirih, kamu tahu nggak, di dunia ini jarang sekali ada orang yang mau mengorbankan waktunya buat orang asing. Apalagi di kota ini. Semua orang sibuk dengan urusan sendiri. Raina tersenyum samar, meskipun hatinya terasa semakin berat. Kalau kita cuma mikirin diri sendiri, terus siapa yang mau nolong kalau kita yang butuh? Kalimat itu menghantam hati pria tersebut. Ada sesuatu di cara Raina berbicara yang membuatnya teringat akan seseorang dari masa lalunya. Mereka berjalan beriringan menuju halte bus terdekat. Suasana di halte itu tidak ramai. Hanya ada beberapa orang yang duduk diam menunggu. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma asap knalpot bercampur bau hujan yang tertinggal dari siang tadi. Pria itu lalu bertanya, kalau boleh tahu, kamu kerja di mana? Pertanyaan itu membuat Raina tersenyum getir. Hari ini sebenarnya aku ada interview kerja. Tapi, ya, aku telat karena bantuin orang tadi. Jadi kemungkinan besar kesempatan itu sudah hilang. Pria itu terdiam, matanya mengamati wajah Raina yang masih tetap terlihat tenang walau jelas sedang memendam kecewa. Ada kekuatan aneh yang memancar darinya, seolah ia terbiasa menghadapi kehilangan namun tetap memilih untuk tersenyum. Tiba-tiba, dari kejauhan, suara deru mobil mewah terdengar mendekat. Sebuah sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan halte. Dari dalam, seorang pria tua keluar tergesa-gesa. Langkahnya agak tertatih namun penuh semangat. Matanya langsung tertuju pada pria berjas yang sedang berdiri di samping Raina. Mas, mobil sudah siap. Kita harus segera ke kantor. Rapat sudah mau dimulai. Ucap pria tua itu sambil menunduk hormat. Raina menoleh, sedikit terkejut. Pria berjas itu ternyata bukan orang biasa. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, pria tersebut menatapnya dalam-dalam. Raina, ikut aku. Aku nggak bisa jelasin semuanya sekarang, tapi aku janji, kamu nggak akan menyesal. Raina ragu sejenak. Dalam pikirannya, ada suara yang berkata untuk menolak, karena ia tak mengenal pria ini. Namun ada pula rasa penasaran yang tumbuh, didorong oleh caranya memanggil nama Raina seolah mereka sudah saling mengenal. Dengan langkah perlahan, Raina mengikuti pria itu masuk ke dalam mobil. Begitu pintu tertutup, mobil pun melaju meninggalkan keramaian halte. Sepanjang perjalanan, tidak banyak kata yang diucapkan. Hanya suara mesin dan dentingan halus dari perhiasan yang tergantung di kaca spion. Raina duduk diam, mencoba menebak-nebak kemana tujuan mereka. Mobil itu akhirnya berhenti di depan sebuah gedung tinggi dengan arsitektur modern. Kaca-kaca besar memantulkan cahaya sore. Seorang satpam langsung membukakan pintu mobil, menyapa pria berjas itu dengan hormat. Selamat sore, Tuan. Raina semakin bingung. Pria ini ternyata memiliki status yang membuat semua orang menghormatinya. Ia bahkan belum tahu namanya. Namun entah kenapa, rasa aman justru muncul. Mereka masuk ke dalam lift. Di sana, pria itu akhirnya berbicara. Namaku Aditya. Aku direktur utama di sini. Dan aku rasa pertemuan kita tadi bukan kebetulan. Ucapan itu membuat jantung Raina berdegup lebih cepat. Maksudnya? Aditya menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil.
Nanti kamu akan tahu. Pintu lift terbuka, memperlihatkan sebuah ruang rapat luas dengan meja panjang dari kayu mahoni, kursi kulit hitam berjejer rapi, dan layar besar di ujung ruangan. Beberapa orang berpakaian formal sudah duduk, menatap ke arah mereka dengan penuh rasa ingin tahu. Aditya mempersilakan Raina duduk di kursi kosong di sampingnya. Ia lalu memulai rapat dengan tenang, seolah kehadiran Raina di situ bukan hal yang aneh. Namun Raina tahu, tatapan orang-orang di ruangan itu penuh pertanyaan. Sampai akhirnya, salah satu pria parubaya yang duduk di seberang meja angkat bicara. "Tuan Aditya, siapa wanita ini? Kenapa dia ada di sini?" Aditya hanya tersenyum tipis, lalu menoleh ke arah Raina. "Dia adalah orang yang baru saja mengajarkan padaku arti waktu dan kenapa terkadang terlambat itu justru membawa kita ke tempat yang seharusnya." Ruangan hening. Semua orang menatap Raina, sementara di luar jendela, langit Jakarta mulai diselimuti cahaya senja yang perlahan memudar. Namun Raina tak tahu bahwa pertemuan ini hanyalah awal dari serangkaian kejadian yang akan mengguncang hidupnya selamanya. Udara di ruang rapat terasa dingin meski pendingin ruangan tidak diatur berlebihan. Dinding kaca memantulkan langit senja, menebarkan warna jingga keemasan yang menelusup ke permukaan meja kayu panjang. Di sisi kanan ruangan, deretan kursi kulit mengilap, duduk rapi orang-orang dengan jas licin dan dasi yang tertata seperti garis penggaris. Di sisi kiri, Raina duduk dengan punggung tegak, kedua telapak tangannya menyentuh permukaan meja agar degup di dadanya tidak memantul ke suara. Aditya berdiri di ujung meja, tanpa berlebihan, tanpa banyak kata. Wajahnya teduh, namun matanya memancarkan sesuatu yang sulit diartikan, semacam benda tajam yang dibungkus beludru. Ia memperkenalkan agenda rapat singkat, mengulas 1-2 angka, menyebut nama beberapa proyek yang sudah masuk tahap akhir. Suaranya tenang, berjalan lurus, dan setiap jedanya seperti garis yang ditarik mantap di kertas putih. Kemudian ia menggeser map. Map itu berwarna abu lembut. Di pojoknya ada tempelan kertas kecil, tulisan tangan yang miring rapi. Ia menatap semua orang di ruangan, lalu membuka. "Hari ini," ucapnya, "kita tidak hanya membahas laporan. Kita membahas arah. Kita membahas nilai." Seseorang di sisi kiri batu kecil mencoba menyembunyikan kejengkelan yang memancar dari alisnya. Pria itu parubaya, bernama Haryo. Jabatan tinggi, pembawaan dingin, dan reputasi yang tumbuh dari proyek yang efisien namun seringkali membuat tanah dan manusia diperlakukan seperti angka. "Nilai," ulang Haryo, bibirnya bergerak kaku. "Perusahaan ini hidup dari keputusan yang terukur. Nilai adalah hal baik. Tetapi rapat ini, rapat kinerja. Apa relevansinya dengan menghadirkan seseorang yang tidak ada dalam daftar undangan?" Ia melirik ke arah Raina. Tatapannya tidak terlalu lama, namun cukup untuk membuat beberapa kepala lain ikut menoleh. Raina tetap diam. Ia menatap lurus ke papan layar yang belum dinyalakan. Nafasnya diatur, tidak dibiarkan naik turun seperti ombak yang tiba-tiba diterpa angin. Aditya tidak bereaksi pada nada Haryo. Ia hanya mengangguk kecil. Relevansinya adalah masa depan. Dan masa depan, tuan-tuan, tidak sekadar angka. Ia menutup map abu, lalu memberi isyarat pada asisten yang berdiri di dekat pintu. Pintu terbuka pelan. Seorang satpam melangkah setengah, membungkuk, berbisik pelan di sisi telinga Aditya. Ada tamu yang menunggu di lobi. Tamu itu datang membawa kantong kain dan langkah yang berat. Aditya mengangguk. "Silakan naikkan." Haryo memutar bola mata, lalu menyilangkan lengan. "Ini rapat, bukan panggung amal. Ini ruang keputusan," jawab Aditya. "Dan setiap keputusan yang menyangkut manusia, perlu melihat wajah manusia." Keheningan turun singkat. Lalu terdengar gesekan halus, pintu dibuka kembali. Seorang perempuan tua melangkah ke dalam. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Baju sederhana yang baru saja disetrika dengan baik, tetapi tepi kainnya masih menyimpan bekas usia yang panjang. Di tangannya,
Sebuah kantong kain lusuh yang dilipat rapi. Itulah Nenek Siti. Beberapa orang di ruangan menegakkan tubuh. Sebagian lagi menyempitkan mata. Raina mengalihkan pandang, menahan rasa yang tiba-tiba naik ke kerongkongan. Ia pernah melihat wajah seperti ini di banyak sudut kota. Wajah yang menahan diri agar tidak jatuh, sekalipun tanah di bawah telapak kaki sudah retak. Aditya melangkah menjemput. "Silakan duduk, Nek," ucapnya lembut. Ia menarik kursi di sisi kiri Raina. Nenek Siti duduk perlahan, menatap ruangan yang terlalu rapi untuk kenangan yang dibawanya. "Kenalkan," kata Aditya tanpa mengangkat suara. "Ini Nenek Siti. Kemarin saya menemuinya di tepi jalan. Hari ini saya mengundangnya untuk menjadi saksi di depan kita semua. Bukan untuk menghibah, melainkan untuk mengingatkan." Haryo mengetuk-ngetuk meja dengan ujung jari. "Mengingatkan, pada apa?" "Bahwa setiap angka dalam laporan," jawab Aditya, "punya cerita di belakangnya. Dan bahwa perusahaan ini cukup besar untuk menampung kebaikan yang tidak mematikan keuntungan." Ia menatap ke arah Raina. Dan inilah Raina. Tidak ada di daftar pegawai. Tidak ada di daftar undangan. Ada di daftar alasan. Kemarin ia terlambat interview karena menolong orang asing di jalan raya. Dan ia tetap memilih menolong. Beberapa wajah di ruangan melunak. Sebagian tetap keras. Raina merasakan pipinya hangat. Tetapi ia tidak menunduk. Ia tidak perlu sembunyi dari kenyataan yang ia pilih. Aditya menekan tombol di sisi meja. Layar menyala perlahan. Bukan grafik. Bukan bagan. Hanya foto-foto sederhana. Foto gang sempit. Atap bocor. Lantai semen retak. Lalu foto lain. Kamar rapi. Jendela bertirai tipis. Kursi di samping ranjang. Terselip di sana, gambar sebuah bangunan tua dengan pohon asam di halaman. Bekas panti baca yang akan dirubah menjadi rumah singgah. "Ini rencana baru," ujar Aditya. "Rumah singgah untuk orang tua yang terlupakan. Bekerja sama dengan lembaga sosial. Pendanaan awal dari laba divisi properti disalurkan dengan skema tanggung jawab sosial. Saya mengetuai langsung. Saya ingin tim yang kurus, cepat, dan jujur. Saya ingin orang yang tidak hanya mahir menghitung, tapi juga mahir memahami." Ia menggeser pandang ke Raina. "Saya ingin Raina menjadi koordinator lapangan. Masa uji 1 bulan. Honor sesuai standar. Jika lolos, kontrak setahun." Ruang rapat berdesis pelan, seperti panci yang baru kena api. Haryo menyandarkan punggung. Bibirnya menipis. "Direktur," katanya, "rekrutmen ada prosedur. Kita tidak bisa mengangkat seseorang hanya karena kisahnya menyentuh hati. Dan proyek semacam ini menelan biaya. Tidak ada jaminan balik modal. Tidak ada jaminan tidak memicu kerusuhan warga di sekitar lokasi." "Balik modal," ulang Aditya. Napasnya tetap rata. "Ada lebih dari satu jenis modal. Dan ada lebih dari satu cara kembali." Ia menatap seluruh ruangan. "Saya tidak meminta persetujuan untuk bernapas. Saya mengajukan keputusan untuk dijalankan. Laporan keuangan kita sehat. Kita mampu." Keheningan kembali. Lalu, suara yang tidak keras namun mantap datang dari sisi yang berbeda. Seorang perempuan dengan kacamata bening mengangkat tangan. Namanya Ratna. Kepala keuangan. "Angkanya memungkinkan," katanya. "Jika disusun bertahap. Fase pertama perbaikan struktur. Fase kedua perabot dan tenaga pendamping. Fase ketiga kegiatan komunitas. Dana ada. Risiko bisa dikelola." Sorot mata di ruangan bergeser. Haryo mendengus halus. "Bisa dikelola, bukan berarti seharusnya diambil." "Kalau yang bisa dikelola tidak diambil," sahut Ratna pelan, "kapan kita belajar menjadi lebih dari sekadar perusahaan yang pandai menghitung?" Aditya tidak menambah satu kata pun. Ia menatap jam di dinding.
lalu menutup map. Rapat ditutup 5 menit lagi. Sebelum itu, saya ingin memperdengarkan satu suara. Ia menoleh pada Nenek Siti. "Nek," ucapnya lembut. "Kalau berkenan, ceritakan hal yang paling ingin Nenek katakan di ruangan ini." Nenek Siti memandang ke arah tangan keriputnya sendiri. Ia menarik napas pelan. "Saya tidak tahu bahasa angka," katanya. "Yang saya tahu, malam dingin, bocor atap, perut yang sering lupa kenyang, dan sepi yang berjalan bareng dengan saya. Kalau ada tempat yang bisa menyuruh sepi duduk manis di teras, itu sudah cukup. Orang tua yang capek tidak butuh banyak. Cuma butuh dilihat, diajak bicara, dan ditolong secukupnya agar bisa berdiri lagi." Suaranya tidak tinggi, namun kalimatnya menempel di dinding, tidak jatuh. Raina merasakan sesuatu mengembang di dada. Ia menunduk, bukan karena malu, melainkan agar air di matanya bisa kembali masuk ke tempat semula. Aditya menatap ruangan. "Terima kasih, Nek." Ia mengetuk meja sekali. "Keputusan. Proyek rumah singgah dimulai. Tim inti kecil. Saya, Ratna, dan 1 orang koordinator lapangan. Raina, jika menerima." Semua mata menoleh. Raina tidak mempersiapkan pidato. Ia hanya mempersiapkan diri untuk tidak lari dari panggilan yang datang. "Saya terima," katanya. Suaranya jernih, meski pelan. Rapat berakhir tanpa tepuk tangan. Orang-orang berdiri, kursi berderit, map ditutup. Ada yang menunduk menyusun berkas, ada yang bergegas keluar menelepon. Haryo tidak menatap siapapun. Ia menyambar jasnya, lalu melangkah pergi dengan langkah yang diukur. Tatapannya sesaat bertemu dengan Aditya di ambang pintu. Tidak ada senyum, tidak ada salam. Hanya garis dingin yang tertarik lebih tegas di wajahnya. Di luar ruangan, lorong sepi menyambut. Raina mengeluarkan napas pelan, seolah kakinya kembali menyentuh tanah setelah lama mengambang. Nenek Siti berdiri di sampingnya, menggenggam kantong kain. "Terima kasih," bisik Nenek Siti. "Bukan hanya untuk saya." "Terima kasih kembali, Nek," jawab Raina. "Doa yang menuntun langkah-langkah hari ini." "Kita menyebut nama Allah," ucap Nenek Siti pelan. "Semoga nama itu menguatkan." Raina mengangguk. Suara itu seperti lampu kecil yang dinyalakan di sudut gelap. Sore menjalar jadi malam ketika mereka turun ke lobi. Udara luar membawa aroma hujan yang jauh, seperti janji yang belum sampai. Aditya mempersilakan mobil hitam menunggu di depan. "Antar nenek pulang dulu," katanya pada sopir. "Lalu kembali. Ada yang harus kita siapkan malam ini." Nenek Siti pamit dengan senyum yang merendah. Pintu mobil tertutup. Roda berputar pelan keluar dari halaman. Saat itulah, Laras berjalan cepat dari arah resepsionis. Matanya menyapu kiri kanan, lalu berhenti pada Aditya dan Raina. Di tangannya, sebuah amplop coklat tipis. Ia menundukkan suara. "Ini," katanya singkat, "dokumen yang kau minta aku telusuri. Tentang bangunan bekas panti baca itu." Aditya menerima. Ia tidak membukanya di lobi. "Kita ke ruang kerja," ucapnya. Ruang kerja tidak sebesar ruang rapat, tetapi lebih hangat. Rak buku memenuhi dinding, lampu meja menebarkan cahaya keemasan, dan di jendela tirai setengah terbuka mengundang angin tipis. Aditya meletakkan amplop di meja. Ia mempersilakan Raina duduk. Laras berdiri di dekat rak, tangan terlipat. Wajahnya mencerminkan sesuatu yang serba hati-hati. Aditya menarik kertas-kertas dari dalam amplop. Lembar pertama adalah fotokopi akta kepemilikan lama. Lembar kedua adalah surat peralihan hak yang belum lama dibuat. Di pojok bawah, tanda tangan melengkung rapi. Di atasnya nama pemegang hak baru untuk sementara waktu. Sebuah perusahaan cangkang. Nama direktur utamanya tidak asing. Haryo. Ruang kecil itu menelan bunyi.
Raina merasakan hawa dingin merambat dari pergelangan tangan ke tengkuk. Laras menatap lantai sebentar, lalu mengangkat muka. Ia membelinya diam-diam ketika panti baca tutup. Harga ditekan dengan alasan bangunan rusak. Lalu ia menunggu. Ketika kabar rencana rumah singgah tersebar di kalangan pemasok, ia menggerakkan broker tanah. Polanya selalu begitu. Membeli, menahan, memaksa harga sewa, atau menutup akses. Orang-orang lelah, lalu menyerah. Aditya menyandarkan punggung. Wajahnya tidak marah. Hanya tenang yang disetel lebih rendah. Ia ingin menjadikan lokasi itu gudang. Laras mengangguk. Gudang dengan akses truk malam. Jalan kenanga akan jadi jalur sempit yang bising. Tetangga tidak punya tenaga untuk protes. Raina mengingat halaman dengan pohon asam tua. Ia melihat kembali bayangan kursi bambu di bawahnya. Ia membayangkan suara langkah orang-orang lanjut usia di pagi hari, teh hangat, bacaan sederhana, obrolan pendek yang menutup sepi. Bayangan itu disentuh oleh suara mesin truk dan cemooh pejalan yang lewat. Rasanya seperti melihat kain putih bersih dicelupkan ke air hitam. Batas legal kita, tanya Aditya tenang. Sejauh apa? Cukup untuk menawar dengan harga benar, jawab Laras lirih. Cukup untuk mengajak warga sekitar bicara. Cukup untuk memperlihatkan pada pemerintah daerah bahwa rencana rumah singgah tidak merusak, malah merapikan. Cukup untuk memaksa cangkang itu keluar dari kulitnya, karena ia takut pada cahaya. Aditya menutup amplop. Ia menatap jam. Malam belum terlalu tua. Kita mulai besok pagi. Draft pengambil alihan yang adil. Pertemuan dengan warga. Pengumuman terbuka. Tidak ada permainan gelap. Kita taruh semuanya di atas meja. Raina mengangguk. Ada letih hangat yang turun di bahunya. Letih yang datang setelah hari yang tidak sia-sia. Laras menghela napas. Aku akan menulis rilis, katanya. Kata-kata yang jujur. Tanpa hiasan yang tidak perlu. Mereka bertiga berdiri. Ketika hendak keluar, ponsel Raina bergetar. Nomor tidak dikenal. Ia menatap layar sejenak, lalu mengangkat. Suara di seberang serak, pelan, seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara di telepon. Apakah ini Raina? Kata suara itu. Maaf. Aku membaca berita kecil tentang rapat sore ini. Jika benar kau yang duduk di samping direktur, sampaikan salam pada Nenek Siti. Katakan, ada seseorang yang sedang berjalan pulang. Ia hanya butuh peta. Dan sedikit waktu. Telepon terputus. Sunyi menebal. Raina memandang dua orang di hadapannya. Ia tidak segera menjelaskan. Ia memilih menyimpan suara itu sejenak di antara dua detak. Di luar, lampu kota menyala seperti gugusan bintang yang turun lebih dekat. Jalanan masih hidup, tetapi malam memeluknya dengan langkah yang lebih pelan. Di dalam kantor, 3 orang menutup pintu, menyandang tekad yang baru dipatri. Di sudut lain kota, sebuah mobil melaju tanpa sirene, membawa pulang perempuan tua yang menatap jendela dengan senyum kecil yang sulit dihapus. Di rumah kecil berwarna krem, tirai tipis bergoyang pelan, menerima angin yang membawa bau tanah basah. Di atas meja, kantong kain lusuh diletakkan di samping segelas air. Di bawah bantal, kotak kayu tua beristirahat. Di pergelangan tangan seseorang di tempat yang belum tertebak, gelang rajut coklat yang sama masih melingkar. Malam merapat, menautkan jejak-jejak yang semula terpisah. Dan di dalam rapat bening itu, keputusan yang lahir dari wajah manusia mulai bergerak, menyeberangi angka, menyeberangi letih, menyeberangi rasa takut, menuju pagi yang belum bernama. Pagi datang dengan cahaya lembut yang menetes di tepian jendela. Di rumah kecil berwarna krem, tirai tipis menari pelan diterpa angin. Bu Rara sudah terjaga lebih cepat dari biasanya. Ia menyiapkan teh wangi dan roti panggang, lalu memeriksa kembali sprei di kamar yang semalam ditiduri Nenek Siti. Semua tampak rapi, seolah rumah itu baru saja disucikan oleh rasa syukur. Raina berdiri di beranda.
Nafasnya ia atur, lurus dan panjang. Semalam sebelum pulang, ada panggilan singkat yang menyalakan bara di dadanya. Suara pria asing, serak dan menahan. Kalimatnya pendek, namun menyimpan arah yang jelas. Ada seseorang yang sedang berjalan pulang. Ia hanya butuh peta dan sedikit waktu. Kata pulang membuat pagi terasa lebih dekat. Aditya tiba beberapa menit kemudian. Ia tidak memakai jas. Hanya kemeja biru muda, lengan digulung, wajahnya segar seperti air yang baru naik dari sumur. Saat melangkah menaiki satu anak tangga teras, ia menatap Raina sejenak. Tatapan itu bukan tanya, melainkan pengakuan di antara dua orang yang mengerti apa yang sedang mereka hadapi. Kabar semalam, ujarnya tenang, kita siap menyambutnya. Bu Rara menaruh teko teh di meja. Nenek Siti keluar dengan langkah pelan, mengapit kotak kayu tua di sisi perutnya, seolah memeluk jantung masa lalu agar tidak jatuh saat pintu masa kini dibuka. Ia duduk di kursi dekat jendela. Jemarinya meraba tali kain yang mengikat kotak, tetapi tidak membukanya. Tak lama, sebuah mobil berhenti di depan pagar. Dari dalam turun Laras. Ia berjalan cepat, membuka pintu penumpang. Seorang pria dewasa melangkah keluar. Tegap, kulitnya sawo kemerahan, rambutnya pendek rapi. Di pergelangan tangan kirinya melingkar gelang rajut coklat yang tampak tua. Helaan napas di ruang tamu tertahan pada benda kecil itu. Laras memperkenalkan singkat. Namanya Raka. Raka menunduk, menatap lantai, lalu mengangkat wajah. Matanya menelusuri ruang. Saat pandangnya bertemu mata Nenek Siti, ada sesuatu yang bergeser di udara. Bukan teriakan, bukan tangis. Hanya pertemuan dua pasang mata yang pernah memantulkan cahaya yang sama pada tahun-tahun yang dulu. Nenek Siti menelan ludah. Suaranya nyaris berbisik. Kau dari mana? Dari perjalanan panjang, jawab Raka pelan. Dari kota ke kota. Dari gudang ke gudang. Mencari seseorang yang kupanggil ibu di dalam doaku. Kotak kayu tua diletakkan di atas meja. Tali kainnya dilepas dengan hati-hati. Tutupnya diangkat. Di dalam, sehelai foto menguning, seutas gelang rajut serupa namun lebih pudar, dan selembar surat yang terlipat rapi. Nenek Siti mengangkat gelangnya dan meletakkan di samping gelang di pergelangan Raka. Dua rajutan coklat itu berdekatan. Satu tampak rapuh. Satu lain bertahan meski dimakan waktu. Pola simpulnya sama. Ujung benangnya berhenti pada ikatan yang tidak pernah diajarkan di toko manapun. Hanya diajarkan pada suatu sore di beranda rumah panggung, oleh tangan seorang pemuda yang keras kepala dan penyayang. Siapa yang mengajarkan simpul ini? Tanya Nenek Siti. Diriku sendiri, jawab Raka. Karena aku ingin sesuatu yang tidak bisa dibeli orang lain. Lalu aku memakaikannya pada adik perempuanku. Dan membuat satu lagi untuk ibu. Ceritakan namamu lengkap, bisik Nenek Siti. Raka Prasetyo. Kakak dari Jati dan Sari. Nama-nama itu mekar seperti bunga liar dalam kepala Nenek Siti. Ada rasa panas di belakang mata. Bukan karena pedih, melainkan karena ada pintu yang lama tertutup kini bergerak terbuka. Sekali lagi ia menatap gelang. Sekali lagi ia menatap wajah Raka. Di sudut bibir pria itu ada garis kecil yang dulu muncul setiap kali ia pura-pura menahan tawa. Di dagunya ada bekas luka yang ia dapat saat jatuh dari sepeda bambu di jalan becek menuju sungai. Detail kecil yang hanya akan diingat oleh seseorang yang menunggui demam malam-malam panjang. Kenapa baru sekarang? Tanya Nenek Siti lirih. Karena aku terjebak, ujar Raka. Terjebak pada pekerjaan yang menulikan telinga dan mematikan hati. Gudang, bongkar muat, dan orang-orang yang memperlakukan manusia seperti karung. Aku pergi ketika tahu diriku bukan lagi diriku. Aku pergi ketika mendengar kabar samar tentang seorang nenek yang diantar seorang pria dengan mobil mewah ke rumah kecil berwarna krem. Bu Rara memalingkan wajahnya sebentar. Ia mengusap sudut mata, lalu tersenyum ke arah Nenek Siti, isyarat bahwa air mata boleh datang tanpa malu. Aditya mengamati dari tepi.
Wajahnya tidak mengganggu pertemuan itu dengan jeda yang tidak perlu. Namun di dadanya, sesuatu bergetar, mengingatkan dirinya pada luka lama yang ia kunci dengan rapat. Ia melangkah mendekat. "Nek," ucap Aditya. "Sekarang atau nanti?" Semua sesuai kekuatan nenek. Nenek Siti mengangguk kecil. Ia meminta Raka duduk lebih dekat. Mereka berbicara pelan. Menyusun ulang peta waktu yang tercerai. Mengambil satu nama, menaruhnya di sebelah nama lain. Mengingat aroma masakan di sore hari. Menyebut hari tertentu saat hujan runtuh dan atap menetes tepat di sudut meja. Raina menunduk, membiarkan ruang itu penuh oleh mereka. Beberapa saat kemudian, suara deru mesin berhenti lagi di depan pagar. Dua pria berjas gelap turun. Salah satunya membawa map coklat tebal. Yang lain menatap beranda seperti menilai harga. Mereka tidak mengetuk. Hanya berdiri dengan sikap seperti undangan yang diberikan pada diri sendiri. Raina melangkah ke depan. "Ada yang bisa kami bantu?" Pria bermap menaruh senyum tipis yang tidak menjangkau mata. "Kami dari pihak yang memegang hak sementara atas bangunan di Jalan Kenanga. Kami mendengar ada rencana kegiatan yang akan mengganggu function area. Kami datang menawarkan kerjasama. Jika tidak, kami juga bawa opsi penertiban." Kata penertiban jatuh di lantai seperti baut kecil yang sengaja dijatuhkan agar orang tersandung. Aditya berdiri tegak. Suaranya tenang. "Nama kantor dan identitas saudara." Pria itu menyebut nama singkat. Nama kantor yang sering melayang di kabar angin, bergerak seperti bayangan di belakang transaksi tanah. Di baris paling bawah, tertulis wakil legal dari perusahaan cangkang yang semalam sudah ditemukan. Orang yang duduk di kursi puncak cangkang itu adalah Hario. "Tidak ada kegiatan ilegal yang akan kami lakukan," kata Aditya. "Kami membuka rumah singgah, bekerja sama dengan warga. Semua proses administratif akan diumumkan terbuka. Jika pihak saudara memegang hak sementara, mari duduk di forum terbuka. Bukan di teras orang yang sedang menyiapkan teh." Senyum tipis itu menghilang. Map ditutup. Tidak rapat. "Kalau begitu kami tunggu panggilannya. Jangan terlalu lama." Jalan Kenanga dikenal cepat berubah. Mereka berdua pergi. Ban mobil menyentuh aspal dengan gesit, meninggalkan aroma bensin yang getir. Raina menutup pagar pelan. Di dadanya ada amarah yang matang dan dingin. Ia menoleh ke dalam. Nenek Siti menatapnya, seperti hendak berkata jangan takut. Pertemuan berlanjut dengan alur yang lebih tenang. Raka mengeluarkan selembar surat kusam dari sakunya. Ia menyimpannya di dompet selama bertahun-tahun, dilapisi plastik tipis agar tidak habis digerus keringat. Surat itu salinan dari yang tersimpan di kotak kayu Nenek Siti. Tulisannya sama. Kalimat terakhir mengandung janji yang tidak pernah ia tepati pada dirinya sendiri. Akan pulang membawa kabar, apapun hasilnya. "Maaf," ujar Raka dengan suara yang menurun. "Aku ingin pulang lebih cepat. Namun setiap kali aku hampir menutup pintu gudang untuk terakhir kalinya, ada yang menarikku kembali. Ketakutan yang dibayar cash dan ancaman yang ditulis dengan senyum." Aditya menatap gelang di pergelangan Raka. "Siapa yang menahan?" "Bukan siapa. Sistem," jawab Raka. "Tapi ada satu nama yang sering muncul di tanda terima. Hario." Nama itu mengendap di ruangan seperti hujan yang belum jatuh. Laras mengeluarkan buku catatan. "Kita punya dua jalur. Jalur terang dan jalur saksi. Jalur terang adalah forum warga, pemerintah setempat, dan media yang mau mendengar. Jalur saksi adalah cerita orang-orang yang pernah bekerja di sekitar gudang dan panti yang ditutup. Kita kumpulkan pelan-pelan, tanpa memaksa, tanpa membuat orang takut." Aditya mengangguk. "Kita mulai hari ini. Siapkan pertemuan kecil di halaman Jalan Kenanga. Hanya bangku plastik, mikrofon, dan papan tulis. Kita undang warga. Kita undang kelurahan. Kita buka peta. Tunjukkan rencana.
Tidak ada kejutan. Tidak ada rapat gelap. Raina berdiri. Aku urus perizinan keramaian. Aku datang ke tetangga satu persatu. Kita tidak kirim pengumuman dingin. Kita ketuk pintu mereka. Terima kasih, ucap Nenek Siti pelan. Orang tua seperti saya tidak bisa banyak jalan. Tapi saya akan duduk di sana, di kursi paling dekat dengan mikrofon, agar sepi tahu diri untuk menjauh. Senyum tipis merekah di wajah semuanya. Ada tawa kecil yang keluar tanpa memaksa, menegur tepi-tepi cemas. Namun siang tidak memberi waktu panjang. Agenda berbaris rapi seperti batu loncatan di atas sungai deras. Menjelang sore, mereka tiba di Jalan Kenanga. Bekas panti baca itu berdiri di bawah naungan pohon asam. Herman dan dua pekerjanya sudah mengukur atap, menandai kabel, menghitung genteng yang perlu diganti. Di seberang, beberapa warga berdiri mengamati. Ada ibu-ibu yang menggendong cucu, ada bapak-bapak yang baru pulang kerja harian, ada pemuda yang menyandar sepeda. Raina menghampiri satu persatu. Ia memperkenalkan diri, menjelaskan rencana dengan kalimat yang tidak bertele-tele. Tidak ada kata besar, hanya niat sederhana. Rumah singgah untuk orang tua. Ruang berkumpul untuk obrolan sore. Perpustakaan kecil untuk bacaan ringan. Posko kesehatan yang datang seminggu sekali. Sebagian wajah melunak. Sebagian tetap berhitung di balik mata. Seorang bapak usia 50-an bertanya pelan. Kalau jadi rumah singgah, apakah jalan ini akan ramai kendaraan malam-malam? Tidak, jawab Raina. Kegiatan utama pagi hingga sore. Malam adalah jam istirahat. Tidak ada truk. Tidak ada bongkar muat. Bapak itu mengangguk. Kalau begitu saya dukung. Anak saya kerja malam. Istri saya tidur cepat. Kami butuh malam yang tenang. Mereka menandai tanah untuk kursi-kursi plastik. Menyiapkan papan tulis. Menempelkan selembar kertas berjudul rencana tahap pertama. Perbaikan atap. Perapian kabel. Kamar pertama dan kedua. Dapur sederhana. Taman kecil dengan bangku dari bambu. Herman datang dengan catatan. Genteng bisa turun besok pagi. Kabel butuh waktu 2 hari. Kalau tidak ada gangguan, seminggu beres tahap pertama. Kata gangguan melintas tanpa berhenti, namun semua orang merasakannya. Seolah udara membawa kabar bahwa sesuatu sedang bergerak dari arah lain. Sore menyusut menjadi cahaya keemasan. Pertemuan warga dimulai. Kursi plastik berderit halus oleh berat badan yang beraneka. Suara anak kecil di kejauhan tertukar dengan cicit burung di dahan asam. Laras memegang mikrofon. Suaranya bening tanpa gema. Ia membuka pertemuan dengan salam, menyebut nama Allah sebagai penguat, lalu mempersilakan Aditya berdiri di depan papan tulis. Aditya tidak memberi pidato panjang. Ia menggambar denah sederhana. Menandai ruang tidur, dapur, ruang baca. Menjelaskan waktu, jadwal, dan orang yang bisa dihubungi jika ada masalah. Ia menyebut Raina sebagai koordinator. Ia menyebut Bu Rara sebagai orang kepercayaan di rumah krem. Ia menyebut Herman sebagai penanggung jawab perbaikan fisik. Saat giliran Nenek Siti berdiri, angin mengalun. Ia tidak memberi definisi. Ia memberi wajah. Ia bercerita singkat tentang malam dingin, atap bocor, dan harapan paling kecil yang bisa menyalakan rumah. Kalimatnya sederhana, namun jatuh di telinga seperti air yang akhirnya menemukan paritnya. Tepuk tangan tidak riuh, namun sungguh. Ada yang menatap tanah, ada yang memandang langit, ada yang tersenyum tanpa ragu. Raka berdiri di sisi kiri, menatap gelang di pergelangan, seolah memastikan simpulnya tidak berubah. Di ujung acara, seorang pemuda berlari kecil menghampiri Laras sambil membawa amplop putih. Nafasnya terengah. Ia bilang ada orang yang menyuruhnya mengantar. Tidak menyebut nama, hanya menunjuk jauh ke arah perempatan. Sebuah mobil hitam sempat berhenti, lalu menghilang sebelum seseorang sempat mengejar. Amplop dibuka.
Di dalamnya satu lembar kertas salinan. Surat perintah pembongkaran sementara, bertanggal pekan depan, atas alasan keselamatan lingkungan dan potensi bahaya instalasi listrik liar. Stempel kabupaten terlihat samar seperti bayang. Di pojok bawah ada paraf yang tidak asing. Haryo. Suara di halaman merendah. Seperti ada tangan yang tiba-tiba menutup mulut orang banyak. Aditya membaca cepat, mengurai pasal, mengendus celah. Ia menatap warga. Kita tidak menolak keselamatan. Kita menolak alasan yang diselewengkan, katanya tenang. Besok pagi kita datang ke kantor kelurahan. Kita minta klarifikasi bersama. Saya minta semua hadir yang berkenan. Tidak ada teriakan. Hanya tanya dan jawab. Hanya terang. Warga mengangguk. Lalu mereka satu persatu pulang, membawa pulang juga secuil keberanian yang baru mereka temukan di bawah pohon asam. Malam turun perlahan. Lampu-lampu gang menyala. Herman menutup gudang alat. Laras menyimpan papan tulis. Raina menumpuk kursi plastik. Aditya berdiri di tangga panti baca, memandang jalan kenanga yang sepi. Di belakangnya, Nenek Siti duduk di bangku bambu, memeluk kotak kayu di pangkuan. Di sampingnya, Raka berdiri tegak seperti seorang penjaga yang baru ditugaskan pada posnya sendiri. Dari kejauhan, suara mesin mobil pelan mendekat. Bukan truk, bukan sedan. Hanya mobil keluarga tua yang lampunya redup. Mobil berhenti di seberang jalan. Seorang perempuan dewasa turun, membawa tas kain. Ia berdiri di bawah lampu gang. Sinarnya menampakkan garis wajah yang pernah muncul di foto menguning di dalam kotak kayu. Rambutnya disanggul sederhana. Matanya menatap ke arah halaman panti. Raka menegakkan bahu. Jemarinya gemetar ringan. Nenek Siti menahan napas. Raina berhenti menumpuk kursi. Aditya menoleh. Alisnya sedikit berkerut. Perempuan itu tidak melangkah masuk. Ia hanya berdiri, seolah menunggu izin yang tidak diucapkan. Di pergelangan tangannya, melilit seutas gelang rajut berwarna coklat yang hampir putus di salah satu simpul. Simpulnya sama. Ujung benangnya sama. Angin menyingkap daun-daun asam. Hening memanjang seperti jalan yang baru disapu hujan. Dan tepat saat langkah pertama hendak diambil, suara motor menderu keras dari ujung jalan. Dua pria berjaket hitam berhenti mendadak, menoleh ke halaman, lalu ke perempuan di bawah lampu. Salah satu menurunkan helm, memperlihatkan wajah yang pernah muncul sekelebat di lobi kantor siang tadi. Orang dari map coklat. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak pernah mencapai mata. Di tangan kirinya, ada gulungan kertas yang disegel merah. Di tangan kanannya, sebuah kunci bangunan yang belum pernah dipakai di rumah manapun. Lampu gang bergetar kecil, seperti ragu pada tugasnya menerangi. Malam merapat. Detik menahan diri di ambang. Dan pintu yang setengah terbuka menunggu suara yang akan menentukannya tetap terbuka atau tertutup lagi. Lampu gang bergetar kecil, menyirami aspal dengan cahaya kuning pucat. Dua pria berjaket hitam menghela motor hingga sejajar gerbang. Senyum tipis menempel di bibir mereka. Dingin, ringkas, seperti lipatan pisau. Di tangan kiri salah satu dari mereka tergenggam gulungan kertas bersegel merah. Di tangan kanan, kunci bangunan yang berkilat. Di bawah lampu, perempuan yang baru turun dari mobil masih berdiri. Tas kain menempel di pinggang, mata tak berkedip memandang halaman bekas panti baca. Gelang rajut coklat melingkar di pergelangan tangannya. Simpulnya persis seperti yang dikenakan Raka. Aditya maju satu langkah. Suaranya datar, jernih, tidak meninggi. Ia mempersilakan kedua pria itu bicara terlebih dahulu. Pria bermap membuka gulungan kertas, menampakkan stempel kabupaten yang samar. Ia membacakan serangkaian pasal, menekankan kata penertiban, menyinggung bahaya instalasi liar, menyelipkan ancaman denda. Suaranya memukul-mukul udara seperti palu yang memaksa kayu menunduk. Raina berdiri di sisi kiri, menatap wajah warga yang masih tersisa di pinggir jalan. Ada bapak pengayuh becak. Ada ibu penjual sayur.
Ada dua pemuda yang tadi membantu menata kursi. Mereka saling pandang, berbisik pendek, tetapi tidak mundur. Herman menahan diri untuk tidak menubruk, mengencangkan rahang, menunggu komando yang tidak diucapkan. Perempuan di bawah lampu menggenggam tas kainnya. Matanya beralih pada gelang di pergelangannya, lalu ke gelang di tangan Raka, dan akhirnya ke wajah Nenek Siti yang duduk di bangku bambu dengan kotak kayu di pangkuan. Ada jeda di sana. Jeda yang panjang, yang isinya bertahun-tahun hilang, janji yang patah, dan jalan-jalan jauh yang memakan telapak kaki. Ia menelan ludah. "Aku Sari," ucapnya akhirnya. Suaranya serak namun tidak pecah. "Anak dari Siti." Hening yang turun tebal seperti selimut. Raka mengangkat wajah. Nenek Siti menutup mulut dengan punggung tangan. Air mata tiba-tiba menembus pagar usianya, jatuh tanpa suara. Raina memegang bahu Nenek Siti, jemarinya hangat, menenangkan. Pria bermap tertawa kecil, seolah perkenalan itu tidak penting. Ia menggulung kembali kertasnya setengah lingkar, menatap Aditya. "Surat ini berlaku. Kami akan menyegel lokasi sampai ada keputusan baru. Atas nama efisiensi, kami mulai malam ini." Aditya menggeleng pelan. "Tidak ada penyegelan malam ini. Besok pagi forum terbuka di kelurahan. Kami hadir bersama warga, bersama data yang utuh, bersama rencana yang jelas. Jika ada bahaya listrik, kami bersama-sama perbaiki. Jika ada pasal yang disalahgunakan, kami bersama-sama luruskan." Pria itu maju setapak. "Kami membawa mandat." Aditya menatap kertas di tangannya. Kertas ini bukan mandat. Ini pintasan. Dan pintasan tidak berlaku di hadapan terang. Kata-kata itu tidak keras, namun memecah sesuatu di udara. Laras mengangkat ponsel, mengaktifkan perekam, menyebut tanggal dan jam, menyebut nama jalan kenanga, menyebut rencana forum terbuka, menyebut itikat perbaikan. Ia menunjukkannya pada warga yang menonton. Dua pemuda mengangguk. Ibu penjual sayur menepuk pelan dada, mengusir gugup. Sari melangkah melewati garis cahaya lampu, mendekati gerbang. Ia menatap pria bermap lurus, tidak memusuhi, tidak menunduk. Di dalam sana akan ada orang tua yang ingin tertawa lagi. "Kalau benar kalian mengabdi pada aturan, datang besok. Bawa data. Jangan bawa ancaman." Pria bermap memalingkan wajah. Senyum tipis di bibirnya memudar. Ia memberi kode pada rekannya. Mesin motor meraung pendek. Mereka memutar setengah lingkaran, lalu melaju menjauh. Sisa bau bensin dan jejak ban menyisakan garis samar di aspal. Pintu yang setengah tertutup kembali membuka. Malam menurunkan kepalanya, tidak lagi menekan, hanya mendengar. Di halaman, napas-napas yang dari tadi ditahan keluar panjang. Tidak ada sorak, tidak ada perayaan. Hanya rasa lega yang berdiri di antara bangku bambu dan pohon asam, menunggu ditahbiskan oleh pagi. Nenek Siti bangkit pelan. Sari mendekat. Lututnya gemetar tanpa ia sadari. Mereka berhenti setengah lengan di depan satu sama lain, ragu untuk menyentuh, takut bahwa sentuhan akan membuat bayang-bayang buyar. Raka bergerak maju, menautkan jarak yang menggantung. "Ini ibu," kata Raka. Suaranya hampir tak terdengar. Sari menangis tanpa suara. Ia menunduk, mencium tangan yang penuh garis, mencium bekas lelah yang mengajarinya arti pulang. Nenek Siti menangkup pipi putrinya, meraba tulang pipi, garis rahang, bekas kecil di dekat alis yang dulu datang dari permainan lompat tali. "Kau masih simpan gelang itu?" bisiknya. Sari mengangguk. "Aku tidak berani melepasnya. Kalau ku lepas, aku takut arah pulang hilang." Rasanya seperti terdengar pintu-pintu kecil terbuka di dalam dada semua orang yang menyaksikan. Raina menoleh pada Aditya. Dalam tatapannya ada terima kasih yang tidak diucap. Ada keberanian yang kini tak lagi sendirian. Aditya hanya mengangguk. Tenang. Setenang permukaan air yang tahu betul arus di bawahnya sedang berubah. Malam itu mereka tidak berlama-lama di jalan.
Kursi-kursi plastik dibereskan. Papan tulis dipindah ke dalam. Herman mengunci gudang alat. Warga menyalami satu persatu, mengatakan sampai besok di kelurahan. Semoga Allah memudahkan, semoga lidah tidak terpeleset, semoga niat baik dijaga. Di rumah Krem, Bu Rara menyiapkan tempat tidur tambahan. Kotak kayu tua diletakkan di meja, dikelilingi 3 cangkir teh panas yang mengembuskan uap tipis. Di antara seruput yang pelan dan jeda yang panjang, kisah-kisah yang lama tidak diucapkan menemukan lidahnya. Sari bercerita tentang kota asing, tentang pekerjaan kasar, tentang bos yang menyukai malam lebih daripada pagi. Raka bercerita tentang gudang, tentang tanda tangan yang menyamar, tentang kiriman yang dibongkar di jam yang tidak layak. Nenek Siti bercerita tentang sunyi yang pernah menikam, tentang lantai bocor, tentang doa yang ia sebut pelan setiap dini hari. Raina mendengarkan, sesekali memijit lengan Nenek Siti. Aditya menautkan cerita mereka pada peta di kepalanya, menggambar rencana yang lebih panjang dari sekadar tahap pertama perbaikan atap. Pagi datang seperti seseorang yang mengetuk tanpa tergesa. Mereka berangkat bersama ke kantor kelurahan. Halaman kantor sudah dipenuhi warga. Ada spanduk kecil yang ditulis dengan tangan. Forum terbuka Jalan Kenanga. Hurufnya miring. Catnya belum kering sempurna. Namun semangatnya tegak. Petugas kelurahan keluar, menepuk-nepuk map, menatap ke arah kerumunan. Ia tidak terlihat gelisah, hanya kaget melihat jumlah orang yang hadir. Laras membuka forum dengan suara yang rapi. Ia menyebut nama Allah sebagai awal segala urusan, mengucap salam, lalu mempersilakan Aditya menjelaskan rencana. Denah sederhana kembali digambar. Jadwal ditulis. Kebutuhan listrik dan air dibaca pelan. Daftar relawan diserahkan. Di belakang, Herman berdiri dengan helm proyek di tangan, siap menjawab soal genteng, kabel, dan jumlah paku. Ketika giliran petugas kelurahan berbicara, ia mengangkat surat bersegel yang semalam dikibaskan di depan gerbang. Ia menelisik stempel, nomor surat, tanda tangan. Dahi berkerut, kening mengetuk data. Lalu ia menghela napas. Surat ini bukan terbitan resmi kantor kami, katanya. Nomornya tidak terdaftar. Stempelnya tidak sesuai. Kami tidak pernah mengeluarkan penetapan penertiban untuk lokasi Kenanga. Desis pelan menyapu halaman. Sebagian warga berbisik kesal, sebagian mengangkat tangan bertanya. Petugas itu menenangkan. Kalau soal instalasi listrik berbahaya, kami justru senang jika diperbaiki. Kami keluarkan surat rekomendasi perbaikan. Kita jadwalkan pengecekan bersama tim teknis. Hari ini juga bisa mulai. Raina menatap Aditya. Ada cahaya kecil di mata keduanya. Cahaya yang datang bukan dari kemenangan, melainkan dari ketertiban yang akhirnya berdiri kembali pada tempatnya. Raka menatap ke ujung kerumunan. Di sana, 2 pria berjaket hitam berdiri tanpa berhelm. Mereka tidak tersenyum. Mereka menatap lama, lalu mundur, hilang di balik parkiran. Forum selesai dengan tepuk tangan yang jujur. Tidak riuh, tidak berlebihan. Cukup untuk memberi tanda bahwa setapak telah ditemukan. Surat rekomendasi perbaikan ditandatangani. Stempel ditekan. Foto bersama diambil dengan kamera ponsel, bukan untuk wibawa, hanya untuk kenangan. Siang itu juga, genteng pertama diturunkan. Kabel lama digulung. Papan rapuh diganti. Pohon asam diledihkan oleh matahari, meneteskan titik bayangan ke tanah yang akan menampung kursi bambu. Herman memberi aba-aba. Para pekerja bergerak seperti orkestra tanpa biola. Warga menyumbang sebakul pisang goreng dan air minum. Raina berjalan dari satu sudut ke sudut lain, mencatat kekurangan, mengucap terima kasih, menyisihkan waktu untuk menyapa anak muda yang menawarkan diri mengecat pagar. Sore menjalar pelan. Raka memaku papan nama sementara dari triplex. Rumah Singgah Kenanga. Tulisan yang lurus, tanpa hiasan, tetapi hangat dilihat dari jarak berapapun. Sari memasang tirai tipis di jendela pertama yang selesai dibersihkan.
Nenek Siti duduk di bangku bambu, memegang kotak kayu, bibirnya bergerak lirih menyebut nama Allah, menyulam syukur ke udara. Ketika matahari menyimpan emasnya di garis pohon, Aditya berdiri di bawah papan nama baru, menatap halaman yang mulai berwujud. Ia menoleh pada Raina. "Ini baru awal," katanya. Raina mengangguk. Awal yang membuat orang tidak lagi sendirian. Malam pertama rumah singgah tidak diisi pesta. Hanya lampu yang dinyalakan secukupnya. Hanya doa yang dibaca pelan. Hanya teh manis yang menghangatkan telapak tangan. Namun di dalam rasa yang sederhana itu, ada sesuatu yang berjanji akan tinggal lama. Bukan hanya bangunan yang berdiri. Bukan hanya program yang jalan. Melainkan kebiasaan untuk membuka pintu ketika ada yang mengetuk. Beberapa minggu berlalu. Tahap pertama selesai. Kamar bersih berbaris lorong. Dapur menyala dengan wajan yang baru. Perpustakaan kecil menumpuk buku-buku sumbangan. Dari kisah perjalanan sampai resep sederhana. Posko kesehatan datang saban hari Selasa. Membawa tensimeter dan senyum yang sabar. Warga datang bergiliran menyumbang waktu, menyumbang cerita, menyumbang tawa. Haryo tidak datang ke forum berikutnya. Perusahaannya memilih diam. Cangkang yang dahulu menyembunyikan niat perlahan retak oleh sorot mata yang tidak mau berpaling. Tidak ada konfrontasi. Tidak ada babak adu pukul. Hanya satu hal yang pelan-pelan tumbuh lebih kuat. Terang. Pada sebuah pagi yang basah, 3 sosok berdiri di teras rumah singgah. Nenek Siti di tengah. Raka di kanan. Sari di kiri. Gelang raju coklat melingkar di 3 pergelangan. Simpulnya sama, ujungnya sama. Mereka memandang halaman yang penuh kursi bambu dan wajah-wajah yang tidak asing lagi. Di antara mereka, Raina berjalan sambil membawa buku catatan. Aditya berdiri di sisi gerbang, memeriksa daftar belanja, sesekali melambaikan tangan pada warga yang lewat. "Terima kasih," kata Nenek Siti pelan. "Bukan hanya untuk rumah ini. Untuk hati yang tidak lagi menutup pintu." Langit memerah tipis. Angin melewati tirai, menggerakkan bayang-bayang di lantai. Hari terus membuka lembaran, satu demi satu, bukan kosong, bukan kabur, melainkan jelas, tertulis dengan tangan yang sadar bahwa setiap baris bisa menjadi sandaran untuk orang lain. Dan pada akhirnya, halaman rumah singgah membuktikan satu hal yang sederhana. Bahwa kebaikan yang tidak berteriak lebih jauh jalannya daripada ancaman yang bersuara nyaring. Bahwa warga yang diajak bicara akan berdiri lebih tegap daripada warga yang diberi kabar setengah. Bahwa orang tua yang duduk di bangku bambu dengan secangkir teh di tangan tidak meminta lebih dari satu hal saja. Dilihat, diingat, dihormati. Itu sudah cukup untuk menyuruh sepi duduk di teras dan tidak lagi berkeliaran di kamar-kamar. Itu sudah cukup untuk membuat pintu yang dulu enggan terbuka, kini berdiri tanpa pengait. Dan setiap ketukan yang datang tidak dibiarkan memantul sia-sia. Di bawah pohon asam, papan nama dari triplex diganti kayu jati. Huruf-hurufnya diukir rapi. Rumah singgah kenanga. Di bawahnya, satu kalimat kecil tertera. Pintu untuk yang lama menunggu. Malam turun, membawa bintang-bintang yang rendah. Di ruang tengah, suara bacaan pelan menyelip di antara tawa dan percakapan. Di teras, Raina duduk sebentar, memejamkan mata, menarik napas dalam, melepas pelan. Aditya berdiri di ambang, tidak berkata apa-apa. Mereka tidak perlu menamai yang sedang tumbuh. Cukup merawat. Cukup memastikan ia tidak kehilangan airnya. Dan ketika lampu-lampu mulai dipadamkan, seseorang mengetuk pelan di pagar. Tidak keras. Tidak gelisah. Pagar dibuka. Wajah yang lelah tersenyum. Kursi bambu diseret. Teh dituang. Pintu tidak lagi tertutup. Ajakan penutup. Sahabat sejuta kisah, jika kisah ini menyentuh hatimu, mari kita tulis sholawat kepada Nabi Muhammad, sebagai syukur dan doa agar sholawat itu kelak menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Semoga Allah lembutkan hati kita untuk selalu peduli pada mereka yang menunggu pintu dibukakan.
Jangan lupa tekan like dan subscribe agar kisah-kisah bernilai dapat menjangkau lebih banyak saudara, menjadi dakwah Islam yang menyebar dan menjadi amal jariah bagimu semua. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir.